pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu membangun keluarga yang bahagia. Dan tentunya untuk tema membangun keluarga yang bahagia ini tidak bisa dikupas dalam waktu 15-20 menit ya. Jadi eh, nanti berkala akan saya sambung kembali ya. Karena keluarga orang percaya itu merupakan benteng pertahanan terakhir bagi gereja Tuhan. Dan Tuhan akan pakai keluarga itu untuk menghadirkan realita Tuhan di dunia, di bumi ini. Namun, hal tersebut tidaklah bisa dibangun dalam semalam saja. Jadi membangun suatu keluarga yang bahagia itu tidak bisa dibangun dalam waktu semalam saja. Butuh ada pengaplikasian prinsip kebenaran firman Tuhan secara nyata yang dipraktekkan secara konsisten di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terbangun fondasi yang kokoh yang mencerminkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang sesuai dengan agenda surga yang dikehendaki Tuhan. Dan prinsip-prinsip ini sering dibelokkan oleh iblis. Ya, iblis sering membelokkan semua prinsip-prinsip ini karena pada mulanya memang iblis ingin menghancurkan rumah tangga. Karena kalau rumah tangga ini hancur, maka satu generasi akan hancur, gereja akan hancur, masyarakat hancur, dunia akan hancur, ya, akan membawa dampak yang luar biasa. Saudara, setiap orang suatu saat ingin membangun sebuah keluarga, dan tentunya setiap orang ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Orang berpendapat bahwa membangun keluarga itu sama dengan melihat satu gunung dari jauh yang begitu indah luar biasa. Tetapi ketika didekati, dimasuki, penuh dengan onak duri. Keluarga yang bahagia itu, saudara, bukan cuma mimpi. Orang mengira keluarga bahagia itu satu impian. Sehingga kadang-kadang banyak orang takut menikah. Tetapi sesungguhnya kalau kita ada dalam Kristus, keluarga bahagia itu satu kepastian yang indah. Karena apa? Itu rencana Allah. Jadi banyak orang yang takut karena dipikirnya keluarga bahagia itu cuma sekedar mimpi. Ya, nggak mungkin terjadi. Ya. Jadi banyak orang yang akhirnya takut menikah. Kita di muka bumi ini menikah ya, dikatakan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Namun, meskipun demikian banyak orang yang mempunyai cita-cita itu. Kita lihat kalau ada orang yang menikah, lalu ucapannya selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Namun, meskipun banyak orang yang punya cita-cita itu, yaitu rumah tangga berbahagia, tapi waktu mereka memasuki dalam pernikahan, apa yang diharapkan kadang-kadang tidak terjadi. Keluarganya menjadi keluarga yang penuh air mata. Keluarganya menjadi keluarga yang penuh dengan kekecewaan, kekerasan, tekanan. Bahkan di Indonesia disebut KDRT, ya. Keluarganya dalam kehancuran. Dan orang bertanya, kenapa? Kenapa ini mesti terjadi? Padahal awalnya mereka prinsip menikah untuk mau bersama-sama. Tapi kenapa itu semua terjadi? Karena sebenarnya rumah tangga bahagia adalah hasil sebuah perjuangan kita yang kita bangun untuk hidup kita berpaut kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini kuncinya. Banyak orang beranggapan bahwa keluarga bahagia itu tergantung dari takdir. Kalau rumah tangga ada perceraian, itu sudah takdir. Kalau rumah tangga bahagia, itu sudah takdir. Saudara, saya katakan, di dalam kekristenan itu tidak ada nasib dan tidak ada takdir. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup merubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Allah tidak ada mustahil.
Kita justru harus percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan di segala perkara bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kita harus percaya Yeremia 29 ayat 11 bahwa masa depan kita yang Tuhan berikan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Hidup kita bukan tergantung dari takdir, tapi hidup kita tergantung daripada Tuhan. Ingat, setiap kita ditakdirkan untuk hidup berkemenangan, hidup oleh mujizat, dan alami perkara-perkara besar. Saya pernah mengalami bagaimana dalam hidup saya bahwa saya dinubuatkan, bukan dinubuatkan ya, kayak di guamnya orang gitu ya. Kalau nanti suami saya itu bakal punya istri lagi, ya takdirnya demikian, itu sudah nasib saya. Tapi waktu itu saya belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi akhirnya saya merasa saya masukkan perkataan orang itu di hati saya. Dan akhirnya apa terjadi? Memang setelah sekian tahun rumah tangga kami mengalami kehancuran. Saudara, karena ada pihak ketiga. Oleh karena itu sejak itu saya patahkan segala pikiran itu. Dan saya percaya hidup saya bukan dari takdir, tapi hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Dan pikiran saya mau saya rubahkan, sehingga akhirnya saya mengalami hidup yang berkemenangan. Saya tolak semua perkataan-perkataan itu. Dan orang berkata, keluarga bahagia itu kalau menemukan pasangan yang sempurna. Saudara, sehingga banyak anak-anak yang usianya sepanjang usia mudanya, ya, mencari pasangan yang sempurna. Ketika dia tidak mempunyai orang sempurna, dia tidak berani menikah karena dianggap ini sempurna. Kurang ini, tidak ada sempurna. Saya percaya pernikahan itu bukan mencari orang yang sempurna. Karena di muka bumi ini tidak ada orang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi rumah tangga bahagia bukanlah rumah tangga yang mendapatkan orang sempurna, tetapi orang yang berjuang untuk supaya kita bisa menjadi sempurna. Ya, berjuang untuk saling menguatkan, berjuang untuk saling mengisi, berjuang untuk saling menopang, ya, berjuang untuk saling menyempurnakan. Kita semua tidak ada yang sempurna, tapi kita berjuang untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Ketika dikatakan bahwa keluarga itu bisa berbahagia kalau memang cocok. Ya. Jadi kalau tidak cocok, mau diapakan lagi? Nah, makanya banyak rumah tangga diakhiri perceraian karena dikatakan bahwa aku sudah tidak cocok. Padahal anaknya mungkin sudah 4. Ya. Tapi kalau kita mau berjuang dengan komitmen akan janji nikah kita di hadapan Allah, kita mau memperbaiki satu sama lain, tidak ada yang tidak cocok itu, pasti bisa. Karena kalau Tuhan sudah memberkati perkawinan kita, Tuhan sudah punya rencana, maka bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang keempat, keluarga bahagia itu dikatakan bahagia kalau tidak ada masalah. Saudara, selama kaki kita menginjak di bumi, namanya masalah itu pasti ada. Mazmur 34 berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan sanggup meluputkan dari semuanya. Ada saatnya mungkin kita nggak mampu, ya, kita nggak sanggup. Sepertinya Tuhan tinggalkan kita. Ayo kita cari Tuhan, karena Dia Emmanuel, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Rumah tangga bahagia bukan karena tidak ada masalah, tapi justru rumah tangga bahagia itu karena kita mampu menyelesaikan semua masalah yang ada, ya, bersama Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Saudara, apa sih pernikahan Kristen itu? Kalau saudara baca di dalam Malaiki 2 ayat 10 sampai 16 dikatakan, bukankah kita sekalian ini punya satu Bapa, satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Di sini Tuhan berkata, kalau keluarga aja tidak beres, maka persembahan kita pun Tuhan tidak terima.
Kalau ada suami yang keras, suami yang hidupnya tidak benar, ya istri yang egois, ya, atau mungkin suami yang selingkuh, maka doamu, persembahanmu, penyembahanmu tidak diterima Tuhan. Dan kamu tanya, kenapa? Dikatakan ayat 11, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan oleh Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Saudara, namanya pernikahan dalam Malaki disebut tempat kudus yang dikasih Tuhan. Jadi harusnya hidup itu penuh kekudusan. Di mana di tengah-tengah keluarga itu ada satu kekudusan. Ya, ada Allah di tengah-tengah kita. Saudara, ayat 12 berkata, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Apa artinya kita membawa persembahan kepada Tuhan? Apa artinya kita melayani Tuhan? Apa artinya kita melakukan kegiatan rohani? Kalau kita sendiri tidak mampu membuat rumah tangga kita bahagia. Saudara, karena rumah tangga yang bahagia ini akan memberikan contoh, memberikan dampak kepada banyak orang. Dan jadikan rumah tangga kita menjadi panutan orang lain. Ya. Memang saya percaya bahwa nggak mungkin kita hidup itu tanpa ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi rumah tangga yang bahagia itu sanggup menyelesaikan masalah dengan benar. 13 dikatakan, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian. Oleh karena itu, ia tidak lagi berpaling pada persembahanmu dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Ya, yang terakhir ini dari Malaki 10 ayat 13. Saudara, dikatakan pernikahan itu di pemandangan Tuhan adalah sebuah mezbah. Pernikahan itu sebuah mezbah. Nah, mezbah Tuhan ini dikatakan tidak boleh ditutupi dengan air mata. Ada tangisan, ada rintihan. Ya. Berbicara mezbah berarti rumah tangga itu harus ada satu pujian, ada satu ucapan syukur, ada dupa yang wangi, ya, ada satu penyembahan di tengah keluarga, ada satu pengorbanan, itu namanya mezbah, ada yang dikorbankan. Kalau kita di dalam tengah keluarga ada yang belum bertobat, saudara, ayo salah satu di antara kita yang sudah mengerti kebenaran, kita bangun mezbah, kita adakan pujian, ucapan syukur, ya, ada pengorbanan waktu kita, doa kita, ya, hati kita, pikiran kita, ada pengorbanan, ya, untuk supaya firman Tuhan digenapi. Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumah tangga akan diselamatkan. Saudara, keluarga yang baik adalah latihan tentara-tentara Allah. Ya, keluarga yang baik itu adalah tempat latihan tentara-tentara Allah. Tentara-tentara Allah ini bukan dilatih di gereja, tapi tentara Allah dilatih di tengah keluarga. Dan keluarga yang Allah yang baik itu menjadi benteng. Kalau keluarga kita ini menjadi benteng, saudara, maka anak-anak kita dalam menghadapi masalah, dia tidak akan cari di luar persoalannya. Dia akan tahu ada benteng, dia masuk di keluarganya dan dia akan terbuka pada orang tuanya karena dia tahu keluarganya adalah benteng perlindungan. Kalau keluarga kita tidak menjadi benteng, maka anak-anak menghadapi sesuatu, dia akan lari ke tempat lain dan akhirnya terjebak ke narkoba, ke hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dari keluarga yang hancur itu, saudara, tempat latihan tentara-tentara setan. Karena setan ingin menghancurkan keluarga. Kita lihat bandar-bandar narkoba itu lahir dari keluarga yang hancur. Anak-anak umur 13, 14, 15 sudah bejat moralnya. Itu dilatihkan di keluarga yang hancur,
bukan karena lingkungan, tapi di tengah keluarga yang hancur akan lahir anak-anak yang hancur moralnya. Suami yang kasar ya, mesti atau ibu seorang orang tua yang kasar, yang penuh bentakan, makian, maka kita akan melahirkan generasi-generasi yang suka membentak, memaki ya. Orang tua kalau marah banting pintu, teriak-teriak. Nah, itu akan dilihat oleh anak-anak dan dicetak bertahun-tahun dan akhirnya menjadi jati diri anak itu yang sudah tertanam bertahun-tahun. Apalagi kalau seorang ayah yang memaki-maki istrinya di depan anaknya, nanti anaknya juga akan niru ya. Jangan beri kesempatan pada iblis ya, jangan tunggu ada korban. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menjadi saksi kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 14, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kita lihat bahwa Tuhan itu menjadi saksi kita. Dan dikatakan, bukankah Allah menjadikan mereka daging dan roh, saudara? Dan apakah yang dikehendaki satuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Saudara, kita kenal Allah itu sebagai Allah yang penuh kasih. Tapi Allah bisa membenci sesuatu. Satu hal yang dibenci Allah. Semuanya itu Allah penuh kasih. Tapi satu hal yang Tuhan benci, yaitu perceraian. Perceraian itu bukan membangun, tapi menghancurkan beberapa pihak. Ingat ya, bahwa perceraian bukan jalan keluar. Perceraian tidak pernah menjadi jalan keluar. Semarah apapun kita, jangan kita ucapkan cerai. Ya. Karena kalau kita ucapkan cerai, sama dengan kita nantang Tuhan. Kalau itu pernah kita ucapkan, kita harus minta ampun pada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita ucapkan cerai, kutuk itu ada di atas rumah tangga kita. Ada orang yang bertanya pada saya, kalau rumah tangga saya sudah tidak bisa dipersatukan lagi, buat apa dipertahankan? Cuma ribut aja, menderita, menangis tiap hari. Buat apa saya mempertahankan rumah tangga saya kalau sudah tidak cocok, ya sudah tidak sehati lagi, ya sudah tidak bisa dipersatukan? Jawaban saya adalah Allah yang membenci perceraian adalah Allah yang sama yang berkata, mari hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Allah yang berkata, aku membenci perceraian adalah Allah yang sama yang melakukan mukjizat pertama di Kanaan, di pesta perkawinan yang merubah air menjadi anggur. Oleh karena itu, saudara, ayo kita bangun rumah tangga kita untuk kita sungguh-sungguh sesuai dengan dasar firman Tuhan. Kita bangun memang untuk membangun rumah tangga yang bahagia tidak cukup dalam waktu semalam, tetapi harus membutuhkan waktu ya. Bagaimana kita melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan untuk selanjutnya saya akan bersambung untuk hari ke depannya, bagaimana selanjutnya kita membangun satu rumah tangga yang bahagia. Saya akan berdoa untuk semua jemaat di tempat ini yang mengikuti Zoom. Biarlah kami Tuhan mempunyai keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh dibangun oleh Tuhan. Satu keluarga yang berbahagia, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan berkata bercerai. Tuhan, kita percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sangat peduli terhadap perkawinan, yang sangat peduli kepada pernikahan. Karena Tuhanlah yang mempunyai ide ini.
Tuhanlah yang mempunyai rencana perkawinan ini pertama kali di dalam Kejadian yang mempertemukan antara Adam dan Hawa. Karena berkata bahwa tidak baik manusia sendiri, maka Tuhan berikan Hawa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau berkati setiap rumah tangga kami. Kalau ada yang belum bertobat, Tuhan, melalui hidup kami akan buka mezbah kami. Ada satu pengorbanan, ada satu pujian, ada satu penyembahan. Kami akan berdoa untuk keluarga-keluarga ini. Kami percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, berkati mereka yang sedang bekerja, berkati keluarga-keluarga mungkin yang saat ini mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda, ada masalah di tengah keluarga, kami percaya Tuhan, kami akan mampu menyelesaikan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.